ya. Aslinya sih, setiap musim gua perlu, bukan gua sih, banyak orang yang perlu anime model ginian. Ya ini gue ingin membahas tentang anime Koikimo atau singkatan dari Koi Toyobu Niwa Kimochi Warui. Jadi ini ada anime dengan genre josei yang sudah jarang banget gue temuin. Dan ketika ini anime rilis gitu, gue sangat excited banget. Bukan karena gue sudah baca komiknya atau apa, tapi dari lihat genrenya, yaitu josei. Gue sudah lapar untuk genre-genre josei di musim-musim anime baru. Karena rata-rata anime dengan genre josei itu sangat jarang banget gue temuin gitu. Kalau shonen, seinen itu cukup sering. Shoujo dan josei ini sudah mulai gue susah banget nyarinya, apalagi nyari josei yang beneran bagus selain Renkagu, Shoken, dan masih banyak lagi gitu ya. Apalagi Shoujo gitu, terakhir kali gue nonton anime Shoujo yang bisa bikin gue cengat-cenut ya baru rilis ini, Fruit Basket gitu. Oke, tentang kemungkinan season 2 dari Koi Toyobu, menurut gue ini masih sangat terbuka lebar gitu ya. Terbuka lebarnya tuh karena apa? Karena gue nggak menyangka anime ini tuh bisa mendapatkan animo yang cukup besar di kalangan wibu-wibu di Indonesia gitu. Sebagai satu penikmat anime yang sudah menunggu anime ini model ginian, gue adalah orang yang sangat excited dengan hadirnya genre seperti ini gitu kan. Jadi sebenarnya yang jadi masalah gue setiap musim itu adalah apakah setiap musim tuh bisa menghandle semua kalangan penikmat isekai, penikmat harem, penikmat ecchi, penikmat romance, action dan lain-lain, itu apakah bisa dihandle. Cuman kalau misalnya genre-genre yang umum tadi yang gue sebutin itu sudah pasti mudah dihandle. Nah, yang susah itu malah dari genre josei. Oke, dari pembahasan gue barusan, gue hanya bisa menjawab satu hal. Kalau misalnya ke depannya ini banyak banget anime dengan genre josei itu rilis musim depan atau musim depan lagi, maka gue masih bisa memberikan kesimpulan bahwa 70% anime ini tuh bakal dilanjutkan ke season 2. Kan rata-rata anime dilanjutkan ke season 2 itu selain karena punya modal yang cukup, itu karena juga tren. Kalau misalnya ada tren, kemungkinan besar bisa menggait yang namanya itu penikmat baru. Biarpun penikmat lamanya udah lama jadi bapak-bapak gitu ya, jadi nggak masalah. Dan yang paling penting, biasanya yang pecinta anime seperti Koikimo ini adalah cewek-cewek yang sudah berumur. Jadi kalau cewek-cewek ABG gue nggak tahu juga, tapi bagi gue yang cowok aja gue enjoy banget nontonnya gitu. Jadi sebenarnya nih cocok banget untuk semua orang yang ingin menikmati anime romance tapi dengan gaya yang jauh lebih beda dan desain yang mungkin lebih unik gitu ya. Menurut gue juga desainnya unik karena nggak menonjol moe tapi lebih menonjolkan ke sisi velas dan juga elegan gitu. Jadi seperti yang gue bilang barusan, kalau misalnya ke depannya itu banyak sekali anime-anime dengan genre josei rilis atau trennya sudah mulai berubah ke anime genre josei, maka Koikimo ini juga akan menjadi salah satu franchise yang akan ikut-ikutan mendapatkan kebahagiaan dari ramainya genre-genre tersebut. Jadi sebesar 50% lebih gue ingin memberikan kesimpulan bahwa anime ini akan mendapatkan season 2 apabila itu waduh sebentar ada telepon ya. Berarti gue selesaikan dari pokoknya gue angkat telepon dulu. Oke, mohon maaf ya tadi gue ada telepon dari driver Gojek dan juga tempat makannya, jadi kita lanjutin aja gitu kan. Dari sampai mana tadi gue? Oke, dari hal yang gue bahas tadi sudah jelas ya, tren ini yang akan menjadi alasan anime model gini akan tetap lanjut. Dan oke lah kalau misalnya nih bang, kalau misalnya animenya ini rilis kira-kira kapan gitu, kapannya ini yang menurut gue susah, karena bisa dalam waktu dekat, bisa bahkan waktu yang lama. Kalau dalam waktu dekat sudah pasti 2 tahun, sekitar tahun 2023. Tapi kalau dalam waktu lama ya di atas 5 tahun. Karena menurut gue kalau misalnya memang ini anime dilanjutkan, nggak mungkin harus nunggu 4 tahun, 3 tahun gitu ya, 2 tahun pun cukup. Karena apa, takutnya nanti itu hype-nya udah mati. Kalau hype-nya mati ya nggak seru lagi dong. Tapi kalau misalnya di tahun-tahun yang lebih jauh, berarti kan dia tuh kan hanya ingin melihat apa lagi, yaitu trennya lagi. Apakah trennya bisa dimunculkan lagi atau enggak gitu kan. Jadi itu adalah jadi tantangan untuk industri ini. Ingat, ini industri bos. Jadi kalau misalnya menguntungkan, nggak ada kata untuk tidak gitu. Tapi kalau misalnya nggak bikin untung, ya udah tahu kenyataan aja gitu. Ya, itu aja kali ya. Jadi kesimpulannya jelas ya. Karena menurut gua ini anime tren banget ini. Biarpun gua bilang ini bisa mendapatkan jumlah excited yang lumayan, tetap aja penontonnya nggak banyak-banyak amat yang bisa gue pikirin. Oke, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching. Gue CRY and see you next time.